Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nuryanti, NIM 2019 A1H 112 dari kelas 4C PGSD dengan dosen pengampu Nur Aprilia Utami. Pasar modern mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1970-an, namun masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Akan tetapi pada tahun 1998, perkembangan pasar modern semakin berkembang seiring dengan masuknya investasi asing di sektor usaha retail. Pasar modern mulai berkembang ke kota-kota kecil untuk mencari pelanggan. Pasar modern merupakan sektor usaha retail, sehingga pasar modern dapat disebut juga sebagai retail modern atau toko modern. Jenis-jenis pasar modern terbagi menjadi 3. Yang pertama department store, yang kedua supermarket, yang ketiga minimarket. Pasar modern juga memiliki keunggulan dan kelemahan. A. Keunggulan pasar modern. Yang pertama, pasar modern menyediakan lingkungan berbelanja yang lebih nyaman, bersih, dengan jam buka yang lebih panjang, dan menawarkan aneka pilihan pembayaran seperti tunai atau kartu kredit. Yang kedua, barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menjual barang lokal, pasar modern juga menjual barang impor. Kelemahan pasar modern. Yang pertama, praktik jual belinya di mana konsumen tidak bisa tawar-menawar harga barang yang hendak dibeli karena harga telah ditetapkan. Yang kedua, dalam pasar modern, penjual dan pembeli tidak berinteraksi langsung. Pembeli melihat label harga yang telah tercantum dalam barcode, berada dalam bangunan, dan pelayanan dilakukan secara mandiri atau swalayan atau dilayani oleh pramuniaga. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menega, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli. Ciri-ciri pasar tradisional antara lain: yang pertama, memperjualbelikan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari secara eceran. Yang kedua, melibatkan banyak pedagangan eceran berskala kecil. Yang ketiga, bangunan dan fasilitas pasarnya relatif sederhana. Yang keempat, pemilikan dan pengelolaan umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kelebihan pasar tradisional antara lain: yang pertama, banyak pembeli datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti daging, sayur-sayuran, ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk kualitas barang tidak kalah dengan pasar modern. Yang ketiga, harganya lebih murah jika dibandingkan dengan pasar modern. Yang keempat, memungkinkan pembeli untuk dapat menawar harga barang sehingga mencapai kesepakatan dengan pedagang. Kekurangan pasar tradisional antara lain: yang pertama, tempat yang kurang teratur dan kurang bersih, bau yang tak sedap. Yang ketiga, pembagian wilayah kategori barang dagangan yang kurang jelas. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang perbedaan pasar modern dan pasar tradisional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.